Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita telusuri kembali kurun yang telah berlalu, membuka lembaran-lembaran masa silam, membaca dan memperhatikan dengan seksama kisah-kisahnya. Kita akan mengadakan kunjungan istimewa, mengunjungi Rasulullah SAW di rumah beliau melalui untaian kata dan kalimat. Singgah di rumah beliau barang sehari saja, melihat-lihat keadaan rumah beliau serta beberapa kisah tentangnya, guna mengambil pelajaran dan ibrah yang akan menjadi pelita dalam amal perbuatan kita. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan akhir-akhir ini, literatur yang dibaca kaum muslimin pun semakin banyak. Mereka dengan mudah dapat mengunjungi timur dan barat melalui buku-buku dan tulisan-tulisan, melalui film-film dan berbagai referensi lainnya. Padahal sebenarnya kita lebih berhak mengadakan kunjungan syar'i ke rumah Rasulullah SAW daripada mereka, untuk melihat keadaannya, kemudian bersungguh-sungguh meneladani apa yang kita lihat dan dengan tentangnya. Namun disebabkan terbatasnya kesempatan kita hanya menyorot beberapa keutamaan di rumah beliau, mudah-mudahan kita dapat mendidik diri kita untuk dapat menerapkannya di rumah masing-masing. Amin. Wahai saudaraku seiman, tujuan kita membuka lembaran masa silam bukanlah hanya untuk menikmati atau melihat-lihat kisah-kisah yang sudah berlalu. Namun tujuan kita yang hakiki adalah menjadikannya sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca sirah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, diharapkan kita dapat mengikuti sunnah beliau dan berjalan di atas manhaj pedoman beliau. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban mencintai Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW ialah menaati perintah beliau dan menjauhi segala yang dilarang dan dibencinya, serta menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan. Mengenai hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat lain, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa mencintai beliau termasuk salah satu sebab mendapatkan manisnya iman. Beliau bersabda,
Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 perkara bila terkumpul pada diri seseorang, ia pasti mendapatkan manisnya iman. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Muttafaq alaih. Dalam hadis lain beliau bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tua dan anaknya sendiri. Diriwayatkan oleh Muslim. Sirah Rasulullah SAW adalah sirah yang sangat menakjubkan. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dan petunjuk yang dapat kita teladani darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.